Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita kembali lagi melaksanakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu berupa ibadah kepadanya dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita masih melanjutkan kajian tafsir, yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Masih kita membahas tafsir ayat yang ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan hakikat orang-orang beriman minta hidayah. Padahal kita tahu bahwa orang beriman itu kan sudah dalam kondisi hidayah, dapat hidayah. Tetapi kenapa Allah tetap memerintahkan untuk minta hidayah? Nah, itu kita sudah jelaskan secara panjang lebar. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu minta hidayah? Karena dalam kehidupan ini hidayah itu sangat kita butuhkan. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai redaksi itu disebutkan begini. Dalam sebuah redaksi hadis, "Ma min ahadin yadkhulul jannah illa bi rahmatillah ay bi hidayatih." Artinya tiadalah seseorang masuk surga itu kecuali dengan rahmat Allah. Ditafsirkan oleh atau dipahami oleh sebagian ulama, yang dimaksud rahmat Allah ini adalah hidayah. Jadi dapat dikatakan bahwa tiada seseorang masuk surga itu kecuali yang dapat hidayah. Itu betapa pentingnya yang namanya hidayah itu. Kita butuh dengan hidayah. Karena inilah yang mengantarkan kita masuk surga. Lalu ada sahabat bertanya, "Faqila ya Rasulullah." Ada sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, wala anta?"
Apakah Nabi juga begitu? Tidak masuk surga kecuali dengan hidayah Allah. Lalu Nabi menjawab, qala la, saya juga tidak bisa masuk ke surga kecuali rahmat dan hidayah Allah. Atau dalam redaksi yang lain, yang jelasnya semua hadis-hadis yang terkait dengan ini semuanya sahih. Dalam redaksi yang lain disebutkan, la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amali qalu wala anta ya Rasulullah. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian dengan amalnya. Qalu, lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Qala, lalu Nabi menjawab, la wallahu ana. Iya betul, saya juga seperti itu. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatin minhu. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ditegaskan oleh Nabi, salah satu penentu seseorang itu masuk surga itu karena rahmat dan hidayahnya Allah. Jadi sekali lagi kita betul-betul sangat butuh dengan hidayah. Nah, inilah hikmahnya kenapa kita diminta oleh Allah untuk selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah, minta hidayah. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan, ini betapa pentingnya yang namanya hidayah itu kita miliki terus menerus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, wahai seluruh hamba, kullukum dhalun, kalian semua masuk golongan sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang saya kasih hidayah, kecuali orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Karena lawan hidayah itu sesat. Artinya ketika seseorang itu tidak ada hidayah, dia pasti sesat. Nah, inilah dalilnya kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi wa hambaku kullukum dhalun, seluruh dari kalian ini sesat, illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang saya kasih hidayah. Jadi orang-orang yang hidayah terus ada dalam dirinya, itulah yang tidak tersesat. Fastahduni, oleh karena itu mintalah terus kepada saya hidayah, maka pasti saya akan kasih hidayah. Ya, inilah penegasan Allah kepada kita semua ini. Ya, jangan sampai dalam kehidupan kita ini satu detik pun lepas dari hidayah Allah. Jangan. Ya, jadi kita tidak boleh satu detik pun lepas hidayah Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Salah satu ayat ini Allah sudah mengajarkan kita salah satu cara untuk selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara ihdinas siratal mustaqim, berdoa. Ya, dengan cara berdoa. Tapi perlu kita pahami, perlu kita ketahui bersama bahwa doa itu tidaklah cukup untuk bisa hidayah itu terus menerus ada dalam diri kita. Belum cukup. Ya.
Belum cukup hanya dengan mengandalkan doa. Karena tidak semua orang yang berdoa itu diijabah doanya oleh Allah. Ya kan begitu? Kita kan sudah pelajari. Apakah semua orang yang berdoa dijabah doanya oleh Allah? Tidak semua orang. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat, baik syarat lahir zahirnya maupun syarat batinnya yang memenuhi, itulah yang dijabah doanya oleh Allah. Tetapi orang-orang yang tidak memenuhi syarat pasti tidak diijabah doanya. Pasti diijabah doanya. Artinya doa bukanlah satu-satunya yang bisa membuat hidayah itu selalu ada dalam diri kita. Atau bisa dikatakan tidaklah cukup, tidaklah sempurna. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita salah satu ayat yang menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini tidaklah cukup hanya dengan doa. Dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat, ini pasti kita semua hafal ayat ini. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ayat selanjutnya, ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Sampai di situ dulu. Di ayat pertama saya bacakan tadi, ini kan isinya doa, ya kan? Doa sapu jagat, orang bilang begitu. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya tidak mau bahas isinya. Tidak. Kita sudah paham semuanya. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini, ini adalah doa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca itu. Tapi kita perlu lihat juga ayat selanjutnya. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bagiannya apa yang ia usahakan. Nah, di sini perlu kita lihat ya, antara ayat pertama yang saya bacakan tadi yang mengandung doa, tapi ketika ayat kedua Allah sebutkan mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian sesuai dengan yang dia usahakan, dapatkan bagian sesuai dengan apa yang dia minta. Ayat kemudian kan isinya doa, ya kan? Tapi kenapa Allah katakan mereka akan mendapatkan hasil dari apa yang ia usahakan? Artinya apa? Allah menyuruh kita, yes, berdoa, tapi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan yang lain. Apa itu yang lain? Kasawu, berusaha, berikhtiar. Jadi dalam kaitan kajian kita tafsir ini, kalau kita ingin mendapatkan hidayah Allah, tidaklah cukup hanya doa. Ya, betul, dalam surah Al-Fatihah kita diminta
diminta, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya betul doa. Tapi kan bukan cuma ayat ini saja Allah sampaikan, ada ayat yang lain. Apalagi puluhan ayat yang memerintahkan kita untuk bekerja, memerintahkan kita untuk berusaha. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Atau wa qul ya'malu wa qul ya'malu. Bekerjalah. Atau ayat yang populer, ya, surah Al-Jumu'ah itu. Setelah Allah mengajak orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dan seterusnya. Kemudian ayat setelahnya apa? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru. Apabila engkau telah menunaikan salat, maka bertebaranlah keluar. Untuk apa? Untuk kerja, untuk berikhtiar. Jadi banyak, ada puluhan ayat. Ya, artinya dalam kehidupan ini kita, ya, tidak hanya tinggal diam doa saja. Nah, harus ada ikhtiarnya. Memang ada level hamba Allah, doa saja selesai. Ada. Sepertilah diceritakan Allah dalam Al-Quran, seperti Maryam, ya, ibundanya Isa alaihi salam. Ya, beliau dalam kehidupannya ini sebelum ada Nabi Isa, ya. Sebelum ada Nabi Isa alaihi salam, beliau kan, ya, salah seorang wanita salehah. Salah seorang wanita salehah yang ikut ibadah kepada Allah. Dia berada di suatu tempat, tidak pernah keluar. Ada yang tanya, terus makannya bagaimana? Beliau, bagaimana caranya bisa makan? Beliau berdoa saja. Dan doanya itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Akhir-akhir surah Al-Ma'idah, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Apa artinya? Ya Allah, Allahumma anzil alaina, turunkanlah kepada kami ma'idah, makanan. Langsung ada makanan. Ya, itu doanya. Lepas itu, tapi macam tidak berlaku itu. Ya Allah, kasih. Tidak ada. Mulai pagi minta begitu, tidak ada datang. Bukan levelnya. Tetapi, apakah seterusnya begitu? Tidak. Dalam kondisi berbeda, ya, Maryam, ibundanya Isa alaihi salam ini, di samping berdoa, harus juga butuh usaha. Ketika Nabi Isa akan dilahirkan, diceritakan itu dalam ayat dalam surah yang lain. Ketika Nabi Isa akan dilahirkan, di samping pohon kurma, ya, tentu butuh tenaga, kan, ya, untuk melahirkan ini. Nah, butuh tenaga, butuh makan. Ini berada di luar ini, kalau tadi kan ada di dalam, kan, fokus ibadah. Tapi ini ada di luar, di samping pohon kurma.
Nah, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh ibunda Nabi Isa ini pada saat ingin melahirkan Nabi Isa? Ya, Allah perintahkan untuk menggoyang-goyangkan itu pohon kurma, akhirnya terjatuh. Akhirnya buah kurma itu jatuh. Akhirnya dia bisa makan untuk menambah tenaga agar kuat melahirkan. Apa pelajaran yang bisa diambil? Di sini Nabi Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, bukan hanya sebatas berdoa kepada Allah, tapi dia juga harus usaha sehingga dia bisa makan. Apa usahanya? Goyang-goyangkan pohon kurma itu sehingga terjadi. Kalau tidak digoyang-goyangkan, tidak akan jatuh buah kurma itu. Ini pelajaran. Itu pelajaran. Tapi memang dalam kondisi tertentu beliau di masa-masa sebelumnya, ya tinggal doa saja. Ya Allah turunkan makanan, ada langsung di depannya makan. Ya. Jadi poinnya untuk mendapatkan hidayah, dan ini kita butuh setiap saat kita butuh hidayah, maka kita harus usahakan hidayah terus menerus. Nah, pertanyaannya bagaimana agar hidayah itu bisa datang terus menerus kepada kita? Ya, kata ulama paling tidak ada 5 usaha yang harus kita lakukan. Ya, ada 5 hal yang harus kita lakukan. Satu tadi itu doa. Ya, yang pertama tadi doa. Ya, karena inilah perintah Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, makanya mengenai doa minta hidayah kan banyak. Yang jelas dalam sholat pasti kita itulah bagian doa kita. Tapi kalau kita ingin menambah lagi doa-doa yang lain, setiap subuh kita kunut di sini. Itu kan doa pertama, kan minta hidayah itu. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Orang bodoh-bodoh itu kalau tidak amin. Aminkan saja. Kenapa kok diam? Padahal itu minta hidayah. Ya kan begitu. Logikanya kan begitu. Ya, mohon maaf lah ini. Saya katakan bodoh-bodoh itu sudah minta hidayah, diam. Harusnya amin. Orang bilang amin, insya Allah dapat. Ya kan begitu. Kecuali imannya bilang Allahumma hdini fi man hadait. Tak usah bilang amin. Kenapa Pak Ustaz tak usah bilang amin? Itu imam doakan dirinya sendiri. Ya Allah, kasih saya hidayah. Kita doa sendiri sudah. Jadi kalau suatu saat kita berada di masjid yang lain, ya malah subuh pertama kita dengar doa kunutnya pakai mie. Subuh kedua dia baca, kita juga baca. Kita juga baca, Pak. Kan adatnya kalau doanya imam benar, doa kunutnya imam benar, cukup kita katakan amin. Amin. Mau keraskan tidak keraskan tidak ada masalah. Yang penting amin. Sampai pada kata ketika imam mengatakan fa innaka taqdi, baru tak usah pakai amin, baca masing-masing. Ya. Kenapa fa innaka taqdi wa la yuqda alaik? Ini bukan doa, ini puji-pujian kepada Allah. Kalau puji-pujian kepada Allah kita masing-masing lah. Ya, kalau doa kunutnya imam benar. Maksudnya benar di sini untuk semua. Tapi kalau ya untuk dirinya sendiri, ya kita maklum lah, mungkin dia tidak pernah belajar kan. Dia pernah belajar lebih mendalam lagi, dia hanya paham, dia hanya lihat
Kan di buku-buku salat kan pakai itu. Allahumma hdini. Karena memang itu diajar untuk salat diri sendiri. Ya, sekali lagi kalau kita dengar ada ini, Allahumma hdini fi man hadait, tidak perlu baca kunut sendiri sudah. Karena setengah mati kita, busa-busa kita punya amin amin, tapi imam saja terus kita doakan. Kita tidak dapat apa-apa. Ya. Sama kalau doa setelah salat. Kita dengar-dengar juga lah doanya imam. Makanya imam itu bagus kalau keras suaranya dalam berdoa. Supaya makmum dengar. Tahu, oh ini yang diminta sama imam. Daripada, amin. Amin, amin. Kenapa kok amin, amin? Sementara kita tidak tahu apa yang minta imam itu. Ya kan, logikanya kita pakai logika saja itu. Jadi kalau saya itu ada imam tidak ada suaranya, saya baca doa sendiri sudah. Baca doa sendiri. Kalau apa yang mau diaminkan putih sementara kita tidak dengar. Yang kita aminkan itu kalau kita dengarkan. Ya. Ya, jadi itu salah satu di antaranya, minta hidayah itu pada saat kita kunut, dengan catatan kalau kita berjamaah imamnya Allahumma bina, pakai na. Kalau ni baca sendiri juga. Nah, kemudian ada juga doa yang lain, Allahumma inna nas'alukal huda, ya kan itu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Huda itu. Ya Allah, kami bermohon kepadamu petunjuk. Itu satu. Jadi kita perbanyak berdoa, tapi harus ada ikhtiar yang lain. Apa ikhtiarnya yang lain? Yang kedua, ini jalannya agar kita ini terus menerus mendapatkan hidayah. Selain doa, ya syarat utamanya yang lain adalah amanu. Tentu syaratnya beriman. Jadi cara mendapatkan hidayah terus menerus dari Allah, syaratnya harus beriman. Iman yang betul-betul beriman. Imannya benar, akidahnya benar. Ini kan sudah sering kali disampaikan oleh guru-guru kita ini. Ya, guru-guru kita termasuk ayat sebelumnya kan kita sudah jelaskan itu. Ya. Pembahasan tafsir iyyaka na'budu, ayat sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan gambaran iman yang benar. Ya, menyembah hanya kepada Allah, mintanya hanya kepada Allah, itu bukti keimanan kita benar. Nah, ketika ini ada dalam diri kita, ada dalam hati kita, insya Allah hidayah itu akan terus datang. Allah akan berikan hidayah itu. Ya, karena iman ini sandarannya hanya Allah. Ya, iman ini sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang lain. Itulah iman. Artinya ketika sandaran kita hanya kepada Allah, ya, maka secara otomatis Allah juga tidak akan berhenti memberikan hidayah. Kenapa? Karena satu-satunya yang kita sandarkan diri ini adalah Allah. Jadi Allah selalu memantau kita. Ya, Allah selalu memantau kita. Ya, sehingga hidayah itu terus ada sama kita. Yaitu syaratnya harus kita beriman dengan iman yang benar. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu al-ilm. Harus kita belajar. Tentu harus belajar agama. Jadi kalau mau dapat hidayah, belajar. Seperti ini caranya. Jadi kita ta'lim di sini hampir setiap malam.
semata-mata untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Mustahil orang tidak akan hidayah kalau tidak belajar. Dapat ilmu itu kan bagian dari hidayah. Apalagi kalau ilmu yang kita sudah dapatkan itu membuat motivasi kita untuk beramal semakin lebih tinggi. Oh, itulah hidayah. Itulah hidayah. Jangankan belajarnya, hadir saja di majelis ilmu itulah hidayah. Jadi otomatis melekati. Hidayah itu akan otomatis melekat kepada orang-orang yang belajar agama. Ya. Jadi orang-orang yang kita semua di sini, setiap kita hadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir, itu tandanya kita sudah Allah kasih hidayah terus kepada kita. Semakin banyak menghadiri majelis ilmu, hidayah itu akan terus ada sama diri kita. Jadi intinya mari kita terus menerus menambah ilmu kita, terus menerus belajar agama. Ya, jangankan kita ini yang masih level awam. Ya, orang-orang yang sudah level alim. Ya, kalau jamaknya ulama, jadi ulama, alim itu artinya orang berilmu. Jadi ulama itu orang berilmu. Bahkan ada yang mengatakan siapapun dia, yang penting dia berilmu, ilmu apa saja itu bisa dikatakan ulama. Misalnya dia ilmu umum, ilmu fisika, dia menguasai fisika, itu juga ulama. Karena secara bahasa alim, ulama itu dasarnya alim. Apa artinya alim? Orang berilmu. Ya. Jadi belajar agama itu salah satu cara untuk kita bisa memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain daripada ilmu. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kita harus mujahadah. Kita harus mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah artinya bersungguh-sungguh. Kalau bahasa umumnya berjihad. Ya, tapi ya kita harus pahami kata jihad itu seperti apa. Dan ada juga bahwa jihad itu langsung pikirannya perang. Padahal jihad itu kalau mau dimaknai ya bersungguh-sungguh. Ya, berjihad di jalan Allah artinya dia bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi tidak selamanya berjihad itu selalu dimaknai dengan perang. Nah, jadi harus ada mujahadah. Ya, karena Allah sudah janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Ini kan sudah jelas ini. Orang-orang yang mujahadah lanahdiyannahum, maka akan kami kasih hidayah subulana, ya, terhadap jalan-jalan kami. Kami kasih petunjuk dia. Kasih hidayah itu dengan mujahadah. Artinya kita harus banyak melakukan artinya kita harus banyak bersungguh-sungguh ya melakukan ajaran agama. Ya. Ada satu waktu kita nyantri itu biasa kan ada pepatah mengatakan ya manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat, ya kan begitu. Nah, dalam kaitan ini ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat hidayah. Bersungguh-sungguh dalam apapun pasti dapat hasil. Nah, itu yang
keempat ya, yang keempat. Kemudian yang terakhir, ya, untuk mendapatkan terus-menerus hidayah dari Allah, ini yang utama juga, ikhlasul amal. Setiap kali kita beramal harus dilandasi dengan keikhlasan. Ini yang paling penting ini. Ya, setiap kali kita beramal ikhlas, insya Allah Allah akan terus-menerus memberikan hidayah kepada kita. Jadi 5 hal inilah jangan kita khawatir. Jangan kita khawatir dengan hidayah ini. Hidayah itu tidak akan lepas dari kita, sekalipun hanya sedetik, selama 5 hal ini kita lakukan. Pertama tadi apa Pak? Berdoa. Kalaupun kita tidak ada yang kita hafal doanya, minimal dalam surah Al-Fatihah itu. Kemudian kedua apa? Harus beriman, punya iman yang betul-betul beriman. Yang ketiga, harus berilmu, harus belajar. Yang keempat, bersungguh-sungguh. Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlas dalam melakukan seluruh amal. Asbab amal ikhlas itulah Allah akan berikan kita hidayah. Saya kira inilah kajian kita malam ini. Insya Allah pada kajian berikutnya kita akan masih sambung. Ya, mungkin masih ada satu episode ayat ke-6 ini belum tuntas. Kita belum bahas mustaqim, siratal mustaqim ya. Ini baru ihdina. Ini baru ihdina kita bahas ini. Ini luar biasa, kita sudah secara rinci jelaskan. Mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari, insya Allah ya betul-betul bisa membawa kita untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.